Bapak Ibu yang terkasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, malam hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena ada waktu lagi bagi kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan malam hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita tunduk kepala sejenak dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu malam hari ini. Kami menyediakan hati kami ya Tuhan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami berdoa kiranya Roh Kudus hadir, memenuhi dan menguasai hati kami, memberi kami pengertian, supaya kami boleh memahami isi hati Tuhan melalui firman-Mu yang kami baca dan renungkan malam hari ini. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah bagi kami, karena kami sedia mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih oleh Tuhan, kita akan membaca Yohanes pasal 11 ayat yang ke-40, saudara. Firman Allah berkata demikian. Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah." Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Saudara-saudara yang kekasih oleh Tuhan, berada dalam berbagai kesulitan dan pergumulan hidup bukanlah perkara yang mudah. Tak jarang, orang yang mengalaminya kerap kali tak sanggup untuk menghadapi persoalan dan pergumulan tersebut. Pergumulan dan persoalan seseorang berbeda-beda satu dengan yang lainnya, tergantung dari bagaimana kita menyikapi dan bertindak terhadap pergumulan tersebut. Sebagai anak-anak Tuhan, sikap dan tindakan kita terhadap kesulitan dan pergumulan hidup seharusnya mencerminkan kedewasaan iman kita kepada Kristus sebagai anak-anak Tuhan. Teks firman Tuhan yang kita baca saat ini, saudara, dari keseluruhan kitab Yohanes pasal yang ke-11 ini, saudara, ayat 15 di situ, ketika Yesus berkata kepada para muridnya, Yesus berkata demikian, "Tetapi syukurlah, aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagi kamu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya." Saudara-saudara yang kekasih oleh Tuhan, dikatakan demikian, supaya kamu dapat belajar percaya, ayat yang ke-15c. Jadi dalam keseluruhan teks ini penekanannya ada pada kepercayaan kepada Tuhan. Penekanannya ada pada percaya kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara yang kekasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apabila kita tidak percaya dan meragukan pertolongan Tuhan, maka kita akan sulit menerima semua kenyataan dan peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Itulah sebabnya hidup bertambah berat dan perasaan kita akan makin tertekan. Tetapi anak-anak Tuhan atau orang-orang yang percaya kepada Kristus, yang memiliki iman dan yang mengasihi Tuhan, bahwa waktu Tuhan adalah yang terbaik dan pertolongan Tuhan tak pernah terlambat, maka sekalipun ketika mereka sedang berada dalam pergumulan dan kesulitan hidup, mereka akan tetap berdiri kokoh di hadapannya, serta menghadapi semua ini dengan kepala terangkat kepada Tuhan. Dan dengan iman mereka berkata, "Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut, sebab aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku." Sekali lagi, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Kata Pemazmur pasal 23 ayat yang keempat. Saudara-saudara yang kekasih oleh Tuhan, ini menjadi pengakuan dari anak-anak Tuhan. Seperti pemazmur yang berkata tadi. Saudara-saudara yang kekasih oleh Tuhan, Alkitab juga berkata dan menegaskan. Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah." Saudara-saudara yang kekasih oleh Tuhan, sekalipun kita berada dalam pergumulan, sekalipun kita berada dalam kesulitan, sekalipun kita berada dalam lembah kekelaman, kita tidak takut bahaya. Kenapa?
Karena Yesus beserta kita, kita percaya sepenuhnya kepada Kristus bahwa Tuhan menolong kita, Tuhan memampukan kita melewati semua pergumulan dan tantangan hidup. Sebab pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat bagi kita. Nah, Yesus berkata, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Yohanes pasal 11 ayat 40. Pertanyaannya adalah, percayakah kita kepada Tuhan? Percaya bukan hanya sekedar kita berkata, saya percaya kok sama Tuhan. Tidak. Percaya sepenuhnya kepada Tuhan adalah dengan hati kita. Bahwa Tuhan sanggup menolong kita dari sekian pergumulan yang sedang kita hadapi dalam hidup ini. Saudara, kita percaya dengan hati yang sungguh bahwa Tuhan sanggup menolong kita dari sekian pergumulan yang sedang kita hadapi dalam hidup ini. Saudara-saudara yang kekasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, cara Tuhan menolong kita dari pergumulan hidup terkadang sulit untuk dapat kita pahami secara akal sehat atau logika kita. Dalam menantikan pertolongan Tuhan, kita harus percaya bahwa waktu Tuhan adalah yang terbaik. Sebab bagi Tuhan tidak ada istilah kata terlambat. Sebab bagi Tuhan sudah tidak ada istilah kata terlambat. Dan pertolongan Tuhan selalu datang tepat pada waktunya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam pembacaan kita, firman Tuhan hari ini, saudara, berbicara tentang keluarga Maria. Maria dan Marta punya seorang saudara laki-laki yang bernama Lazarus. Saudara, mereka adalah sahabat-sahabat Yesus yang tinggal di Palestina. Suatu hari mereka memberikan kabar bahwa Lazarus sedang sakit parah, dan mereka meminta Yesus untuk datang segera dan menyembuhkan Lazarus. Tetapi saudara, Yesus menunda kedatangannya selama 3 hari. Tapi kemudian dia pergi. Ketika ia sampai di sana, saudara, mereka berkata kepada Yesus, sudah terlambat. Lazarus sudah mati. Ayat 21 dan 32 menjelaskan demikian. Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Dengan kata lain, sudah terlambat Tuhan. Sudah terlambat Tuhan. Mereka telah menguburkan Lazarus. Mereka sudah memakamkan Lazarus. Pintu kubur itu sudah ditutup, sudah terlambat. Dengan kata lain, mereka mau berkata, sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Lazarus sudah mati, terlambat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tapi apakah Yesus terlambat? Secara manusia, hal ini memang benar. Kedatangan Tuhan Yesus sudah terlambat. Tetapi bagi Tuhan Yesus tidak ada istilah kata terlambat dalam setiap pekerjaannya. Sebab dalam keterlambatan yang Tuhan Yesus lakukan, di balik itu Yesus ingin menyatakan tentang kemuliaan Allah kepada orang banyak. Yesus datang bukan untuk sekedar menyembuhkan Lazarus, tetapi dia datang untuk membangkitkan Lazarus dari antara orang mati. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selaku orang yang percaya kepada Kristus, terkadang kita diperhadapkan pada situasi dan kondisi yang sulit dan berat, dan rasanya sangat mustahil untuk dapat diatasi atau diselesaikan. Jika kita menghadapi kondisi seperti ini, jangan kita tawar hati, dan iman kita jangan sampai goyah. Kita harus tetap percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah atas hidup kita. Bersabarlah dan tetaplah bertekun dalam doa. Jika pertolongan Tuhan belum datang, terkadang Tuhan menunda untuk menolong kita, karena Dia ingin menyatakan kemuliaan-Nya bagi kita. Seperti Tuhan lakukan kepada keluarga Maria dan Marta. Yang harus kita percaya adalah bahwa Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Yang harus kita kerjakan adalah kita meyakini bahwa Tuhan tahu apa yang terbaik yang akan Dia kerjakan bagi kita. Kita percaya bahwa Tuhan pasti menolong kita. Firman Allah berkata dalam Lukas pasal 1:37, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dikala kita sedang menghadapi kesulitan hidup, biarlah kita tetap berseru dalam doa kepada Tuhan dan berkata, Bapa kami di sorga,
Di dalam kesesakan kami berseru kepadamu, agar kami untuk selalu bersyukur dan berharap kepadamu. Dan bukalah mata hati kami agar kami dapat menerima pertolonganmu. Teguhkanlah hati kami ya Tuhan, lewati setiap persoalan, untuk kami terus percaya hanya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara, biarlah ini yang menjadi pengakuan dari doa kita kepada Tuhan, bahwa sesungguhnya teguhkanlah hati kami ya Tuhan, lewati setiap persoalan, untuk kami terus percaya hanya kepadamu, percaya hanya kepada Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, pertanyaannya bagi kita saat ini adalah, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita perbuat? Saudara, sekali lagi, tetap percaya dengan hati yang sungguh-sungguh. Bukan hanya sekedar pengakuan dengan mulut kita, tetapi percaya, mempertaruhkan, meletakkan semuanya, bahwa Tuhan sanggup menolong kita, bahwa Tuhan selalu menolong kita tepat pada waktunya, dan pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat. Kita imani, kita percaya. Saudara-saudara yang kekasih oleh Tuhan, pertolongan Tuhan bagi anak-anaknya tidak terlambat ketika kita berharap sepenuhnya kepadanya. Saudara-saudara, hal inilah yang ditegaskan berulang-ulang kali dalam teks ini. Yohanes pasal 11 ayat 15, ayat 27, ayat 40 dan 42. Menyatakan jelas di sana saudara, supaya kamu dapat belajar percaya. Ayat yang ke-27 berkata demikian, ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkau adalah Mesias. Ayat 40 berkata, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya. Dan yang ke-42 berkata demikian, ayat 42, bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di mengelilingi aku mengatakan supaya engkau percaya. Saudara yang kekasih oleh Tuhan, jelas hal ini ditegaskan berulang kali, ini penting, bahwa yang utama dalam hidup kita adalah percaya. Tuhan memiliki waktu yang sempurna untuk memberi pertolongan. Dia tidak pernah terlambat menolong kita, karena Tuhan selalu membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Pertanyaannya adalah, apakah kita percaya sepenuhnya dengan hati yang sungguh kepada Tuhan, bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dalam menolong setiap pergumulan dan kesulitan hidup kita. Setiap firman Tuhan yang kita aminkan, maka firman Tuhan itu akan meneguhkan dan akan hidup dalam kehidupan kita secara nyata. Terpujilah Kristus Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu. Oleh kasih dan pertolonganmu ya Tuhan, kami sudah merenungkan firman Tuhan di malam ini. Tuhan Yesus meteraikan firman ini, sehingga firman ini menguatkan, meneguhkan iman kami. Terlebih percaya kami kepada Tuhan bukan hanya sekedar dengan kata-kata atau dengan mulut, tetapi dengan hati kami. Kami percaya sepenuhnya bahwa pertolongan Tuhan tak pernah terlambat. Terima kasih buat firman-Mu, meteraikan firman ini bagi kami. Berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan, memberkati hidup mereka, keluarga, rumah tangga, pekerjaan usaha mereka masing-masing. Tuhan peliharakan mereka, tuntun mereka, biarlah mereka selalu dalam perlindungan dan berkat Allah yang luar biasa. Terpuji-pujilah namamu ya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan dalam rumah tangga keluarga mereka, Tuhan berkati, berikan sukacita, kebahagiaan, bahkan damai sejahtera di tengah-tengah keluarga dan di tengah-tengah rumah tangga mereka masing-masing. Bapa kami yang ada di sorga, pergumulan-pergumulan jemaat Tuhan yang ada apapun ya Tuhan, pergumulan yang mereka hadapi saat ini, Tuhan kiranya menolong, menguatkan, meneguhkan, bahkan memberikan kelepasan, memberikan jalan keluar yang terbaik di tengah-tengah hidup mereka ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Malam hari ini juga ya Tuhan, kami terus berdoa untuk pelayanan ibadah keluarga. Tuhan terus berkati ya Bapa, agar supaya melalui pelayanan ibadah keluarga ini semakin hari jemaat terus semakin mengasihi Tuhan, dalam keluarga mereka mengandalkan Tuhan, dan dalam rumah tangga mereka pun boleh menikmati setiap berkat-berkat dalam rumah tangga, dan pelayanan-pelayanan yang ada pun semakin diberkati Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa kami yang dilanda virus COVID-19, Tuhan pula yang akan memulihkan bangsa kami sehingga wabah ini boleh berakhir dan kehidupan normal boleh dijalani oleh setiap anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu ya Allah. Seluruh hidup kami hari ini, besok dan seterusnya kami pertaruhkan dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin.
Saudara yang kekasih oleh Tuhan, malam hari ini kita akan akhiri ibadah kita. Saya ajak bagi kita untuk berdiri dan kita terima berkat dari Allah Tritunggal. Kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat dunia, dan kiranya penyertaan, pertolongan, pimpinan, tuntunan, kasih sayang dari Allah Roh Kudus kiranya menghibur kita semua saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, menjemput saleh-saleh yang beriman, sama-sama katakan amin. Ibadah selesai, jemaat silakan duduk dan masing-masing kita mengambil doa teduh pribadi, bersyukur untuk ibadah di malam hari ini. Baik Bapak Ibu yang kekasih oleh Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam. Shalom.